anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai struktur pidato ya. Nah, nanti anak-anak juga perlu belajar berpidato. Nah, anak-anak sebelumnya marilah perhatikan pidato singkat berikut ini ya. Selamat siang yang terkasih, para pelajar, para pejuang pembelajar daring, generasi harapan bangsa. Saat ini saya selaku Menteri Pendidikan Negara Setara mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya mendengarkan pidato singkat dari saya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi yang berdampak pada seluruh aspek bidang kehidupan. Dunia pendidikan pun mengalami dampak yang sangat drastis. Belajar tidak lagi dilakukan di sekolah. Belajar harus dilakukan di rumah. Dengan cara daring tentunya. Dengan segala keterbatasan, kesulitan, dan tantangan pastinya. Semangat pun mungkin sudah mulai memudar. Kami tahu bahwa kalian berat mengalami hal ini. Dunia pun mengalami hal yang sama. Namun, bertahanlah. Jika kalian tidak mampu berlari, berjalanlah. Jika kalian tak mampu berjalan, merangkaklah. Namun satu hal, jangan sampai pernah berhenti. Jangan sampai pernah menyerah. Lakukan sekuat tenagamu. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah tertidur. Tuhan akan menghargai segala jenis usahamu. Tetap lakukan yang terbaik, anak-anakku yang terkasih, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita melewati semua masa pandemi ini. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan kita tetap dapat berkarya untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Demikian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang tadi Ibu Cece lakukan adalah Ibu sedang memberikan sebuah contoh pidato. Sebelumnya pidato itu adalah sebuah aktivitas berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat dan bertujuan memengaruhi orang yang mendengarnya. Nah, lalu apa saja sih struktur pidato? Struktur pidato itu adalah bagian-bagian dari sebuah pidato. Nah, yang pertama itu harus ada salam pembukanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Lalu yang ketiga ada isi pidato. Lalu yang keempat itu ada bagian penutup. Dan yang kelima itu adalah salam penutupnya. Ini ada di buku asta kalian ya. Nah, sebagai contoh tadi pidato yang Ibu Cencen berikan, itu salam pembukanya itu adalah yang pertama ya, yang Ibu Cencen mengucapkan selamat siang yang terkasih para pelajar, pejuang, dan saya sebagai Menteri Pendidikan mengucapkan terima kasih ya. Itu adalah salam pembuka. Lalu pendahuluannya, ini adalah pendahuluan yang nantinya akan dikembangkan pada isinya. Nah, karena pidato ini berisi tentang memberi motivasi untuk dunia pendidikan yang sedang mengalami pandemi, jadi pendahuluannya itu adalah informasi mengenai bahwa sebagaimana telah kita ketahui bahwa saat ini dunia mengalami masa pandemi gitu ya. Itu pendahuluannya yang nantinya akan dilanjutkan ke bagian isi. Nah, ini adalah poin utamanya ya, ini adalah isi pidatonya ya. Yang tadi yang isinya adalah mulai dari dan tentunya dunia pendidikan pun mengalami perubahan yang sangat drastis sampai terakhir ini ya, yang Tuhan yang akan memampukan kalian melewati semuanya dengan hasil yang berdampak positif pada keluargamu, lingkunganmu, dan negaramu. Lalu setelah bagian isi itu ada bagian penutupnya ya, seperti ini. Demikian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita nantiasa berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Lalu bagian paling akhir itu ada salam penutupnya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti itu. Lalu contoh struktur yang halaman 144 buku asta yang pidato mengenai peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Nah, ini untuk yang di garis biru ini adalah salam pembuka ya. Selamat pagi muridku yang tercinta. Lalu ini langsung kepada pendahuluan ya, karena nanti akan isinya adalah mengenai makna Pancasila. Pendahuluannya adalah menginfokan dulu bahwa hari ini adalah hari kelahiran Pancasila ya. Nah, lalu setelah pendahuluannya ini baru bagian isinya yang ini ya. Nah, mulailah diceritakan arti lambang Garuda, maknanya, dan seterusnya.
Nah, lalu ini bagian penutup nih ya nih. Bapak yakin jika satu persatu dari kalian dapat menerapkan semboyan. Nah, ini ya penutup dan ada salam penutupnya. Selamat pagi, selamat menjalankan kegiatan. Ya. Nah, anak-anak demikian adalah struktur dari membuat pidato. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah pidato dengan salah satu tema berikut. 1. Ulang tahun atau pidato kalian ketika kalian sudah kenaikan kelas. Jadi misalnya kalau ini kalian tuh sedang berulang tahun, lalu kalian itu akan memberikan pidato kepada para tamu undangan. Kalau kenaikan kelas kalian sudah naik kelas, lalu kalian ini mungkin ini ya mewakili teman-teman kalian di sini untuk mengucapkan terima kasih dan sebagainya nih ya, sudah diberikan petunjuknya. Jangan lupa gunakan struktur pidato tersebut. Nah, lalu nanti hari Senin kalian itu membacakan pidato tersebut ya, jadi boleh dibacakan ya. Dihafalkan boleh, tapi jika tidak bisa dihafalkan dibacakan juga boleh. Nah, ini poin-poin pentingnya ada di buku Asta ya, kalian juga boleh baca. Yang pertama, jangan lupa salam pembuka dan salam penutup. Lalu bahasa tubuh ya, berdirilah dengan tegak, berbicaranya tenang ya sambil melihat para pendengar. Artinya kalau nanti kalian itu kan memvideokan, usahakan mata kalian itu selalu melihat kameranya. Jadi jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, samping kanan, samping kiri ya, tapi lihatlah kepada kameranya. Gerakan tangan juga ya untuk menegaskan sesuatu, tatap mata secara wajar. Kecepatan berbicara jangan terlalu lambat, kebalikannya jangan terlalu cepat. Dan volumenya juga bicaralah dengan keras yang jelas agar pendengar dapat mendengar ya. Baik anak-anak, selamat mencoba. Semoga kalian bisa melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kemampuan beretorika, apa itu beretorika? Itu kemampuan berbicara di depan umum yang dapat memengaruhi orang lain, salah satunya berpidato, adalah kemampuan yang baik untuk dimiliki dan dikuasai. Dengan memiliki kemampuan beretorika yang baik, kita dapat memengaruhi seseorang untuk setuju dengan pendapat kita atau mau melakukan hal yang kita minta. Bayangkan jika isi pidato kita adalah untuk membangun manusia dan memuliakan Tuhan. Betapa besar dampak yang kita berikan. Nah, karena dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Tuhan sendiri yang memberitakan kepada kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kita menjadikan orang-orang murid kita dan ketika kita mengajar, artinya kita itu harus bisa berbicara di depan umum, ya harus bisa beretorika. Ya, jadi marilah kita belajar bagaimana kita bisa tampil di depan umum ya. Saat ini mungkin sedang pandemi, kalian lakukan di depan kamera. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.